Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamul anbiya'i wassalatu wassalamu ala rasulillahi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, bertemu lagi dengan Bu Leni dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 pelajaran keempat, yaitu perilaku terpuji. Setelah mempelajari perilaku terpuji ini, hendaknya kita memiliki perilaku-perilaku tersebut dan menunjukkannya selama hidup kita. Apa saja perilaku terpuji yang hendak kita pelajari hari ini adalah yang pertama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Orang tua adalah orang yang melahirkan, membesarkan, merawat. Kemudian guru adalah orang yang dipercayai oleh orang tua untuk mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Maka hendaknya kita memiliki perilaku-perilaku tersebut. Yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama itu adalah memudahkan pekerjaan yang berat. Nah, kalau di gambar itu anak-anak bisa lihat tuh pensilnya besar sekali, sehingga kalau satu orang yang menulis nggak akan bisa mampu menuliskannya. Ya, tapi kalau rame-rame mereka angkat, nah itu bekerja sama mereka, maka mereka bisa menulis. Yang ketiga, perilaku tolong-menolong. Perilaku tolong-menolong ini juga termasuk perilaku kerjasama. Ya, menolong apa-apa teman-teman atau saudara tetangga yang merasa kesulitan. Nah, kalau pada gambar itu anak-anak ibu lihat orang itu sedang mendaki sementara temannya masih di bawah, maka dia menolongnya. Cara menghormati orang tua dan guru. Nah, anak ibu bisa lihat. Yang pertama, meminta izin ketika hendak keluar rumah. Ini menghormati orang tua, supaya orang tua tidak kesusahan kemana tadi anak saya, di mana dia berada, ya. Minta izin dulu kalau mau keluar rumah, mau bermain misalnya, atau belajar bersama, atau walaupun pergi ke sekolah juga tetap harus meminta izin. Kedua, bicara dengan suara yang lebih rendah dari orang tua. Jangan hendaknya anak-anak ibu terbiasa kepada bersuara keras, apalagi membentak-bentak orang tua. Ya. Ketiga, mendengar dan menuruti nasihat orang tua. Ketika orang tua berbicara, hendaknya kita diam dan mendengarkan. Yang keempat, selalu mendoakan orang tua kita. Ini bagian ya, bagian dari cara menghormati orang tua. Dan ada lagi yang lain. Untuk saat ini kita cukupkan 4 perilaku ini saja. Mudah-mudahan anak-anak ibu mudah untuk melaksanakannya. Cara menghormati guru. Guru adalah orang yang mengajari kita, dari tadi tidak pandai apa-apa diajari. Ya, nah, guru juga termasuk kepada orang tua kita. Ya, karena guru adalah orang yang diberikan oleh orang tua tanggung jawab untuk membantu mereka mendidik anak-anaknya. Nah, jadi guru juga sama dengan orang tua. Bagaimana cara menghormati guru? Yang pertama, mengucapkan Assalamualaikum bila bertemu dengan guru di mana saja. Ya, bila bertemu di sekolah, ucapkanlah Assalamualaikum pertama kali bertemu. Ya, kemudian bila kita pergi keluar kota misalnya, tiba-tiba berjumpa dengan guru, ucapkan juga lagi Assalamualaikum. Ya, kemudian yang kedua, memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran di kelas. Diperhatikan guru kita menjelaskan pelajaran. Ya, sama juga tadi mendengarkan nasihat orang tua. Ini memperhatikan, ini juga bagian dari mendengarkan nasihat dari guru pelajaran. Ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan guru.
Nah, bila kita sudah diberikan tugas oleh guru, hendaknya segera kita kerjakan, jangan melalaikannya. Karena tidak mengerjakan tugas dari guru termasuk juga kepada sikap tidak menghormati guru tersebut. Ya, kemudian bersikap sopan dan santun dalam berbicara. Nah, kemudian perilaku terpuji berikutnya adalah kerjasama. Apa kerjasama yang kita lakukan? Nah, ada 4 kerjasama yang Ibu jadikan contoh pada pembelajaran kita ini. Yang pertama itu membersihkan kelas. Itu adalah kerjasama dengan seisi kelas. Kemudian membersihkan lingkungan. Itu bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Seperti jalan, parit, ya, untuk pembuangan air kita. Nah, itu dibersihkan bersama-sama. Apalagi belajar. Belajar bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, kerjasama kawan yang paham, jelaskan pula ke kawan yang kurang paham. Bersama-sama kita belajar. Kemudian buat jalan, buat jembatan, itu untuk lingkungan, ya, untuk lingkungan kita. Nah, kemudian tolong menolong pula. Bagaimana melaksanakan perilaku tolong menolong itu? Apa-apa saja yang kita lakukan? Hampir sama dengan tadi kerjasama, ya. Bisa yang pertama memberikan makanan kepada orang yang tidak punya makanan. Bila anak-anak ibu memiliki banyak makanan, hendaknya berbagi dengan teman-teman ini, ya. Karena Rasulullah mengatakan makanan yang sedikit dimakan oleh orang yang makanan untuk 1 orang sebenarnya bisa untuk mengenyangkan 2 orang. Kalau di situ ada 2 orang. Ya. Kemudian meringankan pekerjaan orang tua kita di rumah. Nah, Ibu contohkan melipat pakaian, itu kan ringan. Ya. Nah, kalau ngangkat air mungkin anak-anak Ibu nggak kuat, masih kecil, maka bantulah pekerjaan orang tua. Sebagai wujud dari menghormati mereka juga, bantu. Dan ini kalau ada anak-anak ibu yang sudah mau dan terbiasa meringankan pekerjaan orang tua di rumah, pasti orang tua akan memiliki rasa sayang yang lebih kepada anak ibu. Kemudian membantu teman atau saudara dalam belajar. Seperti tadi, ya. Dari mana kita mengetahui bahwa kita harus tolong-menolong di dalam kehidupan kita? Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadisnya. Apa bunyinya? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Artinya orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Nah, jadi dengan bekerja sama, dengan tolong-menolong, maka artinya kita saling menguatkan. Nah, karena bangunan itu banyak material yang dibutuhkan untuk membuat sebuah bangunan, seperti pasir, semen, kayu, besi. Nah, semuanya itu bekerja sama dalam satu bentuk, lalu jadilah sebuah bangunan, ya. Kemudian barangkali ini yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Hendaknya dapat kita laksanakan bersama. Insya Allah pembelajaran ini dan sikap yang kita tunjukkan nanti membawa barokah kepada kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.